Siapa kita? Indonesia. Nggak berhenti kita mengucapkan apresiasi dan bangga kepada timnas Indonesia U23, di mana ini kembali mengukir sejarah. Kali ini kalau kemarin senior mengukir sejarah, kali ini U23 membuat sejarah masuk ke semifinal Piala Asia U23 dan selangkah lagi untuk mengukir sejarah menuju Olimpiade dan juga bisa menghentikan langkah Korsel yang selalu menembus Olimpiade untuk 40 tahun ya. 40 tahun akhirnya kita bisa mengalahkan Korsel dan juga menghentikan Korsel masuk ke Olimpiade. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan bangga kepada anak asuh STY dan semua penggawa Garuda Muda. Siapa kita? Indonesia. Bagus ya. Iya bagus ya. Nah kok nggak pakai baju timnas lo? Nggak ada mas. Kalau kemarin mungkin jersinya tidak dicari, sekarang langsung laris manis. Karena jersey yang mungkin di tengah kontroversinya, tapi juga ternyata bisa menghadirkan momentum yang pastinya akan diingat seluruh supporter timnas Indonesia ya. Tapi sebelum kita membahasnya pertandingan kemarin, gue mau bacain komen nih dari supporter timnas dan juga jebret tim yang kemarin menyaksikan langsung pertandingan timnas lawan Korsel di layar kaca maksudnya langsungnya ya. Ini dia. Dari Kurnia Siswo, mampir Tegal Sit, engkau tak pakani tahu aci karos. Buset ya. Gus, apa artinya Gus? Tegal Sit, tak pakani tahu aci karos sego ponggo sawarke. Sok yakin tuh orang Korea ya maksudnya? Sok yakin. Apa artinya nih? Mampir Tegal Sit gitu kan. Mampir. Engkau tak pakani. Iya wasit. Dikasih tahu sekenyangnya. Engkau tak pakani? Hah? Gua kasih makan tahu sekenyang lu. lu. Oh lu orang Jawa sih. Gitu. Paham juga ya. Oke. Emang di Tegal tuh ada tahu? Ya pasti ada lah. Oh tahu. Iya itulah ya. Dari Sans Gravity. Bagus dah intinya itu, by the way dia doyan rawon gak ya, mau saya traktir. Nah, jadi komen-komen untuk wasit kemarin ya dari Australia yang memang langsung disayang. Tapi semua yang dilakukan dia emang fakta, bukan karena ABCD 5 dasar dong ya. Wajar itu semua didapat pemain kita atas kesalahan pemain Korea. Itu dari Indonesia 2 emas. Ada lagi? Nah itu dia, benar-benar kecintaan. Kalau kemarin di partai pertama grup kita mencaci maki wasit, kali ini wasit justru membuat kita sayang. Dan akhirnya semoga kita berdoa dia menjadi wasit kita lagi pertandingan berikutnya di semifinal ataupun kalau kita lolos ke final ya. Karena ini bukan karena memilih pihak satu pihak sama lain, tapi kita merasa kemarin fairness dari wasit ini sangat-sangat tegas dan tidak memihak satu sama lain. Nah kita akan melihat, dan kata produser Abrar ganteng, dia mah agak suka gitulah wasit ganteng. Oke, kita mau ngomongin soal Sean Evans. Ini nggak ada hubungannya sama Chris Evans, nggak ada hubungannya sama Shaun the Sheep, gitu ya. Tapi emang badan yang tegap, terus juga keputusan yang tegas membuat kita tidak bisa henti-hentinya memberikan apresiasi ya. Kenapa mesti badan tegap? Ya kan ada yang udah gelember-gelember gitu mas, kan begini. Nah tapi kalau ngomongin beberapa keputusan-keputusannya, mungkin kita akan membreakdown dulu satu persatu. Dari mana dulu nih? Mungkin dari yang gol dianulir dulu kali ya. Yang gol Korea dianulir lewat tendangan keras, itu kan dinyatakan ada offside dulu dari striker lawan ya, atau dari pemain lawan dari Korsel. Ini dia. Kalau menurut kalian apakah ini, tapi kalau di wacana baru Premier League ini udah nggak dihitung offside nih ya, karena nggak satu badan ya. Tapi kalau ini masih offside. Tahun depan nggak tahu tuh jadi di offside. Itu juga belum tentu. Belum tentu juga. Iya. Tapi gue kaget emang warnanya biru. Gue pikir kalau biru tuh artinya onside. Udah deg-degan dong. Kan? Deg-degan. Tapi gimana nih kalau melihat ini, kalian setuju semua sama ini? Apakah memang sepertinya emang tipis banget? Tapi tadi Mas Hadi punya pendapat lain, gila gue. Enggak, maksud gue kan begitu ngelihat ya, kalau gue memuji, memang bukan hanya wasit tapi tim wasitnya, dan tim VAR-nya juga. VAR-nya sih bagus. Karena kan VAR kan initiate dia untuk lo harus review ini, coba lo review ini, onside on field decision apa enggak gitu. Tapi semuanya tuh sesuai sama prosedur gitu. Dia udah ngambil keputusan ini, cuman kayaknya lo harus review ini deh. Coba lo lihat. Coba kalian remukin dulu kan sebelum lihat ke layar gitu. Dia remukin. Oke, gol. Seperti golnya Korea. Yang kedua kan juga gitu kan. Mereka sempat dikira offside. Gue juga sempat lihat nih. Lah, ini kayak mirip-mirip offside nih, tapi ternyata on field decision karena si VAR-nya bilang enggak, ini onside gitu. Yang selebihnya emang betul-betul gua akuin jempol lah. Paling kalau wasit yang betul-betul dinilai keputusan wasit adalah penaltinya si Hubner yang akhirnya kan diulang gitu. Itu kan betul-betul kejelian si wasit di lapangan itu, dia melihat dia maju 2 step ngelewatin garis dua-dua kakinya sehingga
penaltinya harus diulang dan itu yang memberikan nafas buat kita. Itu nafas kedua kita lah ya. Gila sih itu. Nafas pertama yang gol tadi. Iya. Gol tadi kan Udah kayak yang mau copot jantung sempat anjay. lo tanya kayaknya offside apa enggak karena kan yang nyundul pemain kita gitu Iya, kan. clearance Tapi ya. apakah keputusannya adalah gangguan dari Karena mereka berdua ya memperebutkan memperebutkan bola walaupun kan dia berada di belakangnya gitu kan. Iya. Apakah dia termasuk mengganggu dia untuk bisa menyundul bola apa enggak? Cuman kalau gue ngeliat kok sebenarnya bolanya clear aja Dari pemain kita ya, ya clearance yang disundul. Iya. Wah, jangan-jangan ini dibilang onside nih Iya. karena nggak mengganggu. Ternyata dilalah wasit memberikan itu keputusannya menjadi offside. Lalu si Hupner itu kan juga kan iya. bola keinjak seperti Sananta waktu di pertandingan pertama Iya, kan juga iya. seperti itu kan. Udah lewat jauh ternyata Iya. tunggu dulu nih kita review lagi. Itu dia. Iya, ini VAR juga- ini sudah pasti merah. Ini kejelian Iya, banget sih ya. jeli memang. banget dan tim Karena VAR- kalau kita lihat end resultnya kan sebenarnya di bawah kan. Tapi Iya. kalau kita lihat lebih jeli lagi ternyata dari betis ke bawah tuh kegeruk Iya. Digerek gitu ya. dari atas Iya. ankle sampai ke bawah kaki. ya kayak tim VAR-nya yang Ramadan Sananta juga jeli juga karena kan dia melihat itu juga. Iya, iya. Sananta dinilai dia Yang kartu merah Sananta yang kartu di merah partai Sananta. pertama ya. Kan mirip juga kan seperti ini kan dia Iya, iya. menginjak juga dari belakang ketika melakukan duel. Bagus Jadi sih ini, tegas secara overall emang keren sih wasitnya dan tim wasit yang gue bilang tadi. Iya. Tim VAR-nya juga membuat wasit tuh keputusannya menjadi benar. Jadi pemanfaatan VAR yang luar biasa dibarengnya dengan ketegasan wasit untuk mengambil inisiatif. Lo disuruh mereview, gua ambil keputusan lo untuk review gitu. Gimana Fir? Lo juga kalau lihat kemarin ada golnya Hupner tuh yang penaltinya Hupner udah ini enggak udah langsung nyerah enggak? Udah mau nangis. Gila, karena kan kita melihatnya Hupner yang mungkin pemain Premier League gitu ya. Mungkin walaupun sekarang ada di Chelsea Osaka, tapi kita melihat dia secara mentality gue pikir udah sangat siap gitu dan tendangannya akan tendangan kaki bule yang das gitu kan ternyata sangat pelan gitu kan. Iya, Wah, gila jantung copot sih itu. Sebenarnya kalau ngomongin wasit dulu ya, pertama si Sean ini kan dia pernah wasitin di Liga 1 ya dulu 2017 Iya, sempat. zamannya Waktu kita di- pakai wasit asing. Oh Kayaknya iya dulu dari sempet Korea Australia. sama Australia Iya, sempat Korea sama Australia. Jadi ya udahlah, next time dia ke Bali boleh lah kasih diskon. Mister, Mister ya, Hey, ke Mister Beach Club ya. ya. Pasti dia pernah tuh ke Bali, gue yakin. Kalau soal Hupner ya penalti, aduh gue ketika itu nggak masuk ya mukanya kan langsung pecah Iya, break iya, kan si Hupner tuh kayak. Dan dia emang dari awal kelihatan buru-buru kan. Ya Iya. kan? Si gue ingat Nggak banget terlalu yang kalau di RCTI kan komentator si Bung Wes, ayo tenang jangan buru-buru. Dia kayak naruh bola kayak pengen cepet selesai gitu kan. Ya dia pingin kill it, pingin finish it. Kita tuh tahu kok kiper Korea tuh imposing ya. Maksudnya gede dia badannya kan kalau dalam adu penalti, dan kita lihat perbedaannya sama Hernando ya. Iya, iya. Walaupun Hernando jago, tapi kalau secara stature fisik kan dia sedikit tenggelam di dalam gawang. Tapi kalau kita lihat di sini emang kelihatan banget sih Nah, maju bagaimana banget cara dia keluar. Dia maju banget ya, dia ngambil satu step, habis itu dia baru gegeser. Dan ini adalah keputusan yang tepat dan emang by rule letter of the law emang seharusnya ini harus diulang. Dan jadi kan itu main games juga kan buat Hupner kan, anjing apakah gue tetap ke kiri lagi, apa gue tetap ke arah sana, gimana. Tapi salut sih ke dia karena dia berani untuk kayaknya dia ngambil sisi sama ya. Sama Iya, sama sama kiri, nendang kan, lebih jauh. sama kan Kiri dia lebih ya. jauh, tapi Lebih ke lebih kiri. pakem. Dan ya ini sih kalau gue lihat di adu penalti ini muka pemain-pemain Indonesia tuh kayak nggak yakin Ji. Lo perhatiin aja tiap kali. Ya karena kita Tapi jarang kan menang penalti iya, kan. iya, Selalu iya. kita anti klimaks di penalti mukanya juga kayak kan. nggak yakin, sampai Kelly lah datang ke spot mukanya kayak aduh gitu. Iya, Yang lain Yang mukanya yakin justru Arkan Fikri yang Iya, Arkan malah- Fikri. yang Paling kita malah yakin. nggak gol. tapi tendangan mereka tuh bagus-bagus. Keren, Walaupun keren. kiper si Korea nahan sempat 2 kali ya, dia nembak benar, dia sempat nahan tapi tetap masuk karena Pratama keras. Arhan yang Dua kali Sama tuh Arhan Sananta sama ya. si- Pratama Arhan yang Sananta. pertama Iya, kan. iya. Aduh. Arhan pertama sama Nebak. Sananta kayaknya, Iya, tapi Sananta. tetap keras gitu. Jadi nunjukin bahwa mereka nih pede. Bahkan Nando aja begitu dia maju langsung nggak pakai mikir nendang habek ke kiri, udah masuk gol. Keren banget. Lebih ini jago sih. daripada De Gea di nendang penaltinya. Tapi kalau secara rules itu menjaga gawang di kotak penalti itu bukan yang baru itu 2 kakinya sebelum ditendang harus ada di garis ya? Salah satu Oh, salah kakinya, satu ya. salah Aku satu ingat kaki di kayaknya garis. terakhir harus jadi 2 deh. Salah satu. Karena kemarin gue lihat berapa Pembatas kali. lapangan apa Ji? Enggak. Karena gue berapa kali lihat si kiper Korea itu berapa kali memang maju dari garisnya cukup jauh gitu. Cukup jauh. Gak cuma di tendangan yang Tapi kalau dia ninggalin satu kaki ke garis itu nggak apa-apa. Dan ini harus dicatatkan juga ya, ini kenapa gue bilang ini wasit ngambil keputusan tegas banget, karena kerap kali hal ini terjadi juga di sepak bola Eropa tapi nggak direview di babak Oke, penalti. iya, iya. Biasanya yang direview itu kalau di 90 menit waktu normal itu Ada rata-rata. pemain yang masuk ke kotak. Iya, itu iya, biasanya gitu-gitu. wasit lebih tegas tuh ngukum ke sesuatu yang kayak gitu. Bahkan beberapa kali gue inget penalti Liverpool lawan Chelsea,
Piala Super waktu itu, Adrian itu maju 2 kaki ninggalin garis. Tapi wasit gua rasa tahu persis dia ngelakuin pelanggaran tapi nggak direview karena udah di babak adu penalti. Tapi kan ini kan baru kan, peraturan ini kan belum lama. Dari enforce 2019-20 ya. udah ada sebenarnya kan Iya. aturan kaki itu harus stay di garis. Jadi menurut gue ini butuh nyali juga bagi wasit untuk ngambil keputusan bantuan review dari VAR di babak adu penalti karena itu benar-benar sesuatu yang berbeda gitu, bukan pertandingan 90 menit lagi dan itu lu kan menghadapi tekanan juga. Korea kan minta penjelasan pasti kenapa ini babak penalti bisa ada di review segala macam dan ini menurut gue hal baru yang harus juga dipatuin sama kiper. Bisa jadi kalau kita lanjut di babak selanjutnya kita harus menang, harus adu penalti lagi, ini juga jadi pelajaran gitu buat pemain-pemain kita juga kalau gue bilang. Nggak cuma soal Sean Evans, kita masuk ke bagaimana membedah permainan dari punggawa Garuda muda kita. Ada Rafael Struijk. Gue kemarin baca tweetnya Virzi, keren. Vouchernya akhirnya keluar sini karena kita menantikan. Ternyata vouchernya dari jarak jauh ya. Iya, Salah evaluasi dia kita kan selama selalu ini. kritikannya dimasukkan apakah dia emang cocok untuk menjadi nomor 9 gitu, posisi nomor 9 karena dia aslinya adalah winger gitu kan, winger kiri ataupun ya emang aslinya winger, tapi ketika dia jadi nomor 9 kayak terisolasi dan sering kali decision makingnya agak lama. Tapi kemarin justru menunjukkan gila dia sangat-sangat cepat gitu dalam memutuskan tendangan dan juga tendangannya bagus kemarin. Kalau gue bilang sih mungkin bukan decision making ya Ji, finishing. Karena berapa kali dia ada dalam posisi bagus tapi tendangannya either terlalu pelan jadi mengarah ke kiper atau terlalu tinggi. Ada yang pertandingan lawan Qatar apa yang kedua yang dia nembak itu sempat diselamatin kiper atau kena tiang lah ke samping itu Qatar ya. Itu nunjukin bahwa emang dia sukanya gitu dari kiri cut inside masuk dan tembakannya dia ya kita nggak duga kan kemarin Iyalah, itu. itu Emang dia roket suka, dia kelihatan sih beberapa kali dia ingin nembak dari Iya, jauh. Dia kesukaannya itu. Jadi begitu dia dapat chance dia shoot. Sebenarnya bagus striker kayak gini. Jadi nggak perlu banyak cincong, banyak basa-basi, tembak aja. Daripada lawan keburu ngedekat. Iya daripada lawan keburu ngedekat, ini aja mending you try your luck, coba aja dari jarak jauh. Dan ternyata dia punya teknik kayak gitu. Itu dan dia sempat salah kontrol kan. Iya, Pertama kan dia sempat kontrol bola lepas dikit, tapi dia bisa ngasilin power dan backspin untuk bola bisa drop masuk ke tiang gawang. Dan ini adalah gol pertama yang Korea Selatan concede loh sepanjang turnamen. Dari- 2 gol pertama yang mereka concede sepanjang turnamen. Ini tim yang alot banget dalam bertahan. Dan kita bisa golin 10 ya. Dan- Enggak, penalti juga banyak banget. Di beberapa pertandingan terakhir udah mulai kelihatan sih. Maksudnya kan kita ngelihat dia kan lebih banyak involvement dalam membangun serangan. Strike kan lebih ke situ kan. Tapi ketika dia menjadi ujung tombaknya, ketika dia mendapatkan bola, kadang-kadang tadi Virji bilang, kadang-kadang telat untuk mengambil keputusan, kadang-kadang bingung gitu. Di beberapa pertandingan terakhir gue ngeliat dia udah mulai banyak nyoba nge-shoot. Malah kita kaget lah, ngapain di-shoot sih karena terlalu cepat gitu. Satu sentuhan shoot, dan akurasinya belum. Nah, akhirnya di pertandingan kali ini dia menunjukkan itu, kemampuan untuk lebih berani untuk nembak, lebih cepat untuk ambil keputusan nembak, akhirnya berbuah gol. Dan yang kedua, instingnya emang luar biasa sih. Iya. Gol keduanya Sama backnya juga ditambah menurut gua sama salah. back dan kipernya koordinasinya Iya, kan. koordinasi. Ketika Iya. backnya sudah begini kan Muter-muter backnya. harapannya Sabra kipernya itu. maju Kipernya kan. maju. Ternyata lah kipernya nggak maju, tapi kan strike juga pinter banget Pinter tuh. dia. Set diambil kolong Dia pula cepet. gitu. Karena Jadi, backnya begitu kebobolan kan dia langsung ngeliatin kiper kan. Iya, iya. Gitu. Iya, dia- karena kan dia bilang lah, gua udah nutupin nih gitu kan. Iya. Lo kok nggak Kipernya maju nggak gitu. naik. Tapi yang menjadi apresiasi gue buat Strike adalah memang selama ini mungkin kita mengevaluasi dia ketika dia bermain di senior kan. Ternyata ketika bermain di senior struggling ya mungkin wajar dengan umurnya dia masih sangat muda, dia ditempa untuk bermain level senior, timpa gitu kan ya. Kami kan Ya kan julukan- Sintayong suka nimpe kan, jutak-jutakin mainnya bercanda. Tapi maksud gue ini akhirnya membuat kayak kemarin Witan, Marcelino di saat senior gue lihat kok permainannya mereka struggling. Begitu main di U23 ini nyata inilah akhirnya mereka ditempa bermain di level senior, bermain dengan tim yang sangat di atas kita secara level. Nyata ketika U23 inilah yang akhirnya bisa kita tuai dari prosesnya, dan Rafael Struijk pun akhirnya kelihatannya di sini sudah menuai apa yang dia pelajari selama di timnas senior. Di U23-nya bagus. Nah, kalau lo kemarin lihat Rafael Struijk kemarin, apakah udah nih akhirnya STY emang lebih cocok bermain dengan striker seperti ini, bukan number 9 kayak Hoki ataupun juga Sananta, walaupun mungkin based on lawannya mungkin bisa beda-beda juga ya. Gue rasa ini kemarin gue bisa bilang di turnamen kali ini lah most improvement player sih kalau gue bilang si Rafa Struijk ini di turnamen kali ini, berkaca dari turnamen-turnamen sebelumnya dari Rafa Struijk. Tadi Mas Virzi sama Mas Aryo udah ngejelasin Bang Aryo. Bang Aryo lagi. Mas Virzi, Bang Segan Aryo. banget gue ngomong gitu.
sebelum ini strike ini selain ngambil keputusannya suka telat, selain itu juga one touch too many biasanya kalau di level senior. Benar, Kadang benar. momen Itu dia maksud kadang masih ngegiring senior bola. terutama ya, kalau di Iya, itu mah lumayan lah. ngegiring memang bola di segala 2-3. macam, tapi di turnamen kali ini ya itu dia berani nge-shoot segala macam. Menurut gue tuh improvement yang mana itu kebawa juga dari level senior, itu kan juga pembelajaran juga. Betul. Selain strike ada si Rizky Ridho, abis itu Witan. Ini Witan pemain-pemain sih yang juga kaget gua. yang capsnya gue juga agak kaget pas ngebaca jumlah capsnya udah total udah kurang 35. lebih Iya. 35 sama 25 di Witan kan nggak timnas. pernah absen Iya, dari untuk sejak level U19. pemain umur Wah, lu Witan kaget ini- kan udah berapa kali gua ngomong di sini. Lu enggak pernah dengerin nih, benar-benar. Witan Rizky Ridho tuh benar-benar improve banget. Jadi gue bilang ini kebawa juga efek dari experience di seniornya itu, dan juga si strike ini kan pasti belajar juga sebelum-sebelumnya apa yang dia salah, dia pasti evaluasi, dan ternyata dia punya kemampuan itu. Gue rasa emang harus dilanjutkan kayak begitu juga. Sekarang tinggal ngebikin gimana caranya bikin situasi banyak bikin situasi supaya si strike bisa dapat momentum kayak gitu terus. Dan gue rasa kalau kita bisa ngelakuin itu, kita makin banyak opsi buat nyerang juga, variabel set piece, variabel open play kita makin lengkap lah. untuk Sama ke ini depannya. sih Ji, kecerdasan Sintayong juga ya. Maksudnya kan ketika di pertandingan pertama Jenner dipasangin dengan Marcelino kurang worse kan. Maksudnya Marcelino terlalu dalam. Itu mirip di senior kan. Iya, Coba terlalu seperti dalam itu. sehingga dia nggak bisa exploit apa yang dia bisa lakukan ketika dia lebih going forward gitu. Iya, iya. Ketika Nathan ditaruh di situ bareng sama Jenner, nah tadi strike-nya akhirnya kebantu juga karena dia bisa one two sama si Marcelino, atau sama bisa Witan. temenan sama Witan, akhirnya mereka membentuk chemistry untuk going forward yang jauh lebih bagus. Iya. Itu kebantu dengan ya karena si Nathan dicoba di posisi itu, karena kan nggak mungkin lo mengorbankan Pratama atau mainin Nathan di posisi itu kan. Ternyata Pratama works juga defense-nya bagus, majunya juga bagus, lemparan ke dalamnya juga kita butuh, tapi butuh juga orang yang memberikan keseimbangan di tengah. Ya di situ masuklah si Nathan yang bukan test case ya. Ya, bukan. Tapi itu juga bisa bilang test case, Mas. Iya, Nathan sama Jenner yang dimainin di posisi itu membuat kestabilan kita dan ketenangan itu yang utama sih. Tapi memang itu menjadi pertanyaan kita kan di senior. Marcelino kan memang ketika dicoba bermain sangat deep, dia justru nggak kelihatan untuk bisa bermain lebih explore menyerangnya. Dia lebih kesulitan keluar dari tekanan, membangun serangan dari dalam. Tapi kalau tadi ngomong bagaimana sisi kirinya udah jalan, justru kemarin menurut gue sisi kanan yang menjadi evaluasi buat belum kita ada ya. jawaban ya. Iya, belum ada jawaban. Semua dicoba di sana dari si Rio Fahmi cukup bagus dalam menyerang, tapi dalam sisi bertahannya sering kocar-kacir. Dicoba juga kemarin si siapa? Fajar juga akhirnya diganti juga oleh si Kelly. Tapi yang pertanyaan gue, secara karakter siapa yang paling cocok menurut kalian? Karena ada Bagas yang sebenarnya dari U19 juga dipakai oleh STY, tapi kok kemarin justru di turnamen ini belum pernah digunakan juga. Yakob Sayuri sih yang paling pas. Ya, Cocok. cocok juga sih dia. Ya Bagas waktu di SEA Games ya. SEA Games Ya, yang dia ya, bawa. yang dia tampil cukup oke, cukup eksplosif ya untuk seorang back, defense-nya bagus. Majunya ya mungkin dia lebih disiplin untuk menjaga lini pertahanan. Dia jarang terlibat untuk maju ke depan karena lebih banyak pemain-pemain yang dipercaya ya untuk crack serangan, tapi bukan datangnya dari dia gitu. Kalau defense wise ya mungkin Bagas satu pilihan. Cuman kan Rio Fahmi sama Fajar sebetulnya mainnya nggak beda jauh sih. Mirip lah 11-12 gitu. Bagus banget juga enggak, jelek banget juga enggak, tapi pas aja. Tapi selalu bisa dieksploitasi oleh lawan gitu. Rio Fahmi dengan keputusan kadang-kadang kapan Ngambil harus sekali, dia berapa kali ngambil sekali, terus, ya. itu harus akhirnya harus ditutup sama Hubner lah, harus ditutup sama si Jenner Coman, lah, sama Ferrari, iya kemarin. semuanya harus bantu. Jadi memang belum ada pilihan yang firm sih, tergantung sih siapa yang nanti lo butuhin untuk betul-betul lo butuh defense apa enggak. Kalau lo butuh bantuan ke depan, butuh lebih offensif, ya mungkin justru si Kelly yang bisa dimainin di posisi itu. Kalau gue lihat sih kemarin berapa kali Hubner ngasih bola diagonal ke sisinya Fajar atau Rio. Ya. Karena ada overload banget. Overload banget di sisi itu. Entah karena emang itu strateginya si Huang untuk membiarkan sisi kanan karena dia lihat sisi kiri lebih berbahaya ya kita ya dengan Rafael, atau memang emang dia bisa dapat posisi terjaga seperti itu. Dan Hubner berapa kali kita lihat Rio berapa kali minta, Fajar berapa kali minta, dan ini bisa jadi outlet serangan yang bagus juga ya. Sementara kalau kita ngomongin tiga di depan itu, kalau gue lihat average position mereka pada babak pertama itu sebenarnya numpuk. Rafael di kiri, Lino itu sebenarnya jadi penyerang paling depan kita secara average position, baru sebelahnya Witan. Dan tapi itu babak pertama kan kita bisa dominate, kita kasih 7 tembakan, mereka hanya 1, possession kita unggul dan lain-lain. Tapi ya
permasalahan yang biasa masih terjadi adalah bagaimana laga setelah 70 menit. Karena 70 menit kendor, gue udah yakin nih anjir nih pasti gawat nih, kayaknya kalah kena nih. counter bahaya nih, kena counter bahaya nih, kalah, Ya, kita sama udah nggak ini, bisa katanya ngejar. kita memang bingung ya ketika menghadapi 10 pemain ternyata beda gitu kan. Justru kadang-kadang lebih sulit. Iya, Karena kan betul. mereka defense-nya lebih deep Iya. dan counter mereka bagus gitu kan, dan itu bisa mereka manfaatin. Dan sense of mereka tuh juga lebih aware karena mereka tahu 10 pemain mainnya jadi lebih 120% gitu kan.